Pemirsa, dengan adanya varian baru, penularan COVID-19 menjadi lebih cepat terjadi. COVID-19 menyasar semua usia, termasuk anak-anak. Protokol kesehatan dan vaksinasi membuat penularan bisa lebih dikendalikan, namun itu saja tidak cukup. Kita mesti tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama demi kesehatan buah hati kita. Di Dokter Menjawab kali ini, kita akan ulas lebih dalam pencegahan varian baru COVID-19, terutama terhadap anak-anak. Bersama saya Lucia Saharuy dan narasumber kita, dokter spesialis anak, Dr. Felicia Triwardani Tobing. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak Lucia. Baik ya dok ya. Iya, kita agak khawatir ya dok dengan varian yang baru ini. Betul. Yang menurut informasi lebih menular kepada anak-anak. Betul begitu ya dok? Betul. Jadi varian baru ini, varian Delta dibandingkan pendahulu-pendahulunya itu menimbulkan kesakitan lebih banyak sebesar 2,5 kali kepada anak-anak. Kalau yang dulu kita sering melihat bahwa orang tua kena, pengasuh kena, tapi anaknya aman-aman aja. Kalau sekarang biasanya satu keluarga atau bahkan bisa anaknya aja yang kena, orang tuanya enggak. Karena sifat alamiah dari si varian Delta ini memang lebih banyak menyerang anak-anak sebesar 2,5 kali dan juga lebih banyak menyebabkan gejala penyakit yang lebih berat. Gitu. Oke, jadi sebenarnya yang melatar belakangi peningkatan kasus ini apa dok? Munculnya si varian Delta ini. Jadi varian sebelumnya itu yang varian Alpha atau yang originally dari Wuhan itu dia ke anak-anak masih lebih jarang. Tapi kalau varian Delta ini memang lebih tinggi sifat menyerangnya terhadap anak-anak. Jadi peningkatan kasusnya kemungkinan besar 90% dari varian Delta ini sendiri. Oke, berarti protokol kesehatan yang diterapkan kepada anak-anak ini harus lebih ketat lagi begitu ya dok ya? Tentu saja. Karena apalagi si varian Delta ini kita tahu sendiri penyebarannya lebih cepat kan, airborne. Dulu kita harus bercakap-cakap 15 menit baru bisa kena, sekarang 1, 2, 3 menit aja sudah bisa kena gitu. Tentu protokol kesehatannya harus makin kencang ya. Nah, jadi bagaimana dok menerapkan protokol kesehatan pada anak-anak? Kita tahu kan mereka lebih tidak gampang begitu ya, lebih susah untuk menerapkan memakai masker secara terus-menerus begitu. Nah, ini bagaimana dok? Nah, protokol kesehatan yang paling baik adalah mereka melihat kita dulu, ya. Jadi what children see, children do kan. Jadi kita sendiri harus menerapkan protokol kesehatan yang benar-benar mumpuni. Baru kita jelaskan, kamu tahu nggak kenapa ayah atau ibu melakukan ini? Karena ada virus, karena begini, karena virus ini bisa menyerang. Dan kita ajarkan mereka pentingnya memakai masker, pentingnya mencuci tangan. Bahkan kalau dulu kita bisa masuk rumah melenggang, habis kerja, sekarang nggak bisa. Mungkin kita sebagai orang tua kalau tidak yakin dengan status kita, kita bisa juga di rumah tetap menggunakan masker gitu untuk mencegah penularan lebih lanjut kepada anak-anak kita. Nah, itu kalau kita bicara soal protokol kesehatan, belum lagi efeknya kepada anak-anak mungkin terkait dengan perkembangan mereka. Betul. Begitu ya. Mereka tidak hanya beradaptasi dengan gaya hidup baru, tapi juga harus dengan semua yang berbeda begitu, tidak lagi bisa bertemu teman-teman. Nah, ini gimana ya dok ya? Ini yang berat ya, new normal ini berat memang buat anak-anak ya. Karena kalau kita bicara new normal ini mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dari segi fisik, misalnya dari fisik mereka nggak bisa main lagi, nggak bisa berinteraksi sosial, otomatis berpengaruh ke mentalnya. Jadi kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu yang kita bisa nih untuk menjaga kesehatan fisik dan mental anak kita. Apa yang tidak bisa didapatkan sebelumnya, misal apa yang dia dapatkan sebelumnya kita usahakan supaya di rumah bisa dia dapatkan juga. Gitu. Kan sekarang ini anak-anak mungkin jadi terbatas, tidak bisa lagi keluar rumah begitu ya, tidak lagi bisa melakukan kegiatan di outdoor. Padahal sebenarnya ini mereka perlukan begitu ya untuk tumbuh kembang secara fisik begitu ya dok. Nah, ini bagaimana cara mensiasatinya dok? Nah, mensiasatinya tentu saja kan kita berarti 99% lah mereka di rumah ya. Paling kalau pergi juga keliling-keliling naik mobil nggak turun juga kan nggak bisa. Jadi kita mensiasatinya dengan seperti yang saya bilang tadi, memberikan apa yang mereka dapatkan di luar ya. Kalau dari segi fisik misalnya vitamin D, mereka kan biasanya main sama teman-teman, berolahraga di sekolah, berupacara di sekolah, itu dapat vitamin D dari sinar matahari. Sekarang otomatis enggak, kecuali kalau kita jemur sendiri anak kita. Mungkin kita bisa kasih suplementasi vitamin D. Nah, dari segi mental ini yang susah. PR buat orang tua, gimana caranya mereka bisa tetap happy, tetap seneng, walaupun nggak ketemu teman-teman di luarnya, tetangga-tetangga, peer group mereka lah yang seusia gitu. Bagaimana kita bisa menyiasatinya dengan melakukan
hal-hal yang membuat mereka ikut proaktif bersama-sama di rumah. Oke, Gitu. kalau dokter lihat sejak pandemi ini apa sih perubahan terbesar yang terlihat pada anak-anak sekarang, Dok? Perubahan yang terbesar, satu, mereka harus lebih ketat menjaga kesehatan pastikan. Selain dengan yang saya bilang menjauhi kerumunan, prokes 5M dan segalanya itu, mereka harus makanan-makanan yang bergizi, menjaga diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu prokesnya itu yang paling besar. Mereka harus diajarkan bagaimana cara memakai masker yang benar, cuci tangan yang benar, tidak menyentuh tangan dan mulut. Jadi banyak hal-hal baru yang buat mereka yang mungkin terlalu banyak, kadang-kadang too much, kita harus kasih pelan-pelan ya. Iya. Gitu. Apakah kemudian terlihat juga lebih gampang marah atau lebih gampang perubahan moodnya begitu? Oh tentu. Mood swing itu sangat tinggi gangguannya, terutama pada usia preteens dan teenager ya. Itu kesehatan mental menjadi salah satu sorotan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia karena sudah banyak mulai yang terganggu kesehatan mentalnya. Mungkin kalau kita keluarga yang lebih beruntung memiliki rumah yang mumpuni cukup lah untuk anak-anak, ya oke. Tapi kan ada beberapa keluarga yang mungkin hanya satu petak rumahnya, satu pintu dan tidak bisa keluar rumah sama sekali, kan itu menjadi suatu beban tersendiri begitu. Oke. Untuk saat ini untuk anak-anak di atas 12 tahun kan sudah bisa vaksin ya, Dok. Ini bagaimana menurut dokter? Harus divaksinasi. Jadi sebaiknya di atas 12 tahun kita vaksinasi mengikuti program pemerintah karena ini bisa melindungi mereka dari varian Delta. Walaupun Sinovac tetap bisa melindungi loh dari varian Delta, apalagi jika sudah dilakukan 2 kali. Mungkin banyak yang masih takut dengan efek jangka panjangnya, ini bagaimana, Dok? Efek jangka panjangnya kalau vaksinasi sebenarnya kalau Sinovac itu kita udah hampir mirip dengan campak. Jadi virus yang dimatikan, dilemahkan itu kita sebenarnya udah sering main di situ. Jadi dari mereka masih bayi juga sudah mengenal, dan biasanya sih efek jangka panjangnya hampir nggak ada ya. Oke, jadi memang sebaiknya disarankan untuk vaksin saja begitu ya yang di atas 12 tahun. Baik, Dok, kita masih akan berbincang lebih lanjut lagi. Nanti pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan berbincang tentang pencegahan penularan COVID-19 di Dokter Menjawab. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali lagi di Dokter Menjawab. Saya masih ditemani oleh dokter spesialis anak, Dr. Felicia Triwardani Tobing. Dok, tadi kita sudah bicara tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan pada anak-anak. Nah, kalau untuk di rumah sendiri nih, bagaimana, Dok, mencegah supaya virus ini tidak masuk ke dalam atau tidak ada di rumah begitu? Oke, jadi yang pertama paling ideal adalah satu keluarga yang ada di rumah, baik ART dan lain-lain, nggak boleh keluar rumah sama sekali. Tapi nggak mungkin kan, walaupun kadang-kadang work from home, tetap aja kita harus ke pasar, harus berbelanja, harus melakukan membeli kebutuhan-kebutuhan ya. Nah, jadi yang berarti kita harus tetap lakukan prokes itu di rumah. Yang pertama begitu pulang ya mandilah seperti biasa, kemudian mencuci tangan, dan mungkin kalau ya seperti saya bilang tadi tidak yakin dengan status kita memakai masker di rumah. Dan jangan lupa semua yang sudah bisa divaksin harus divaksin supaya nggak bawa virus masuk ke anak-anak yang belum bisa divaksin 12 tahun ke bawah. Gitu. Apakah pemakaian penyemprotan disinfektan itu efektif nggak, Dok? Nah, kalau penyemprotan disinfektan itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi disinfektan itu sendiri, jadi kita ada penularan COVID itu ada 3, satu droplet dari cairan tubuh, airborne, sama fomite dari pegang-pegang, terus kita pegang wajah kita, gitu, pegang-pegang barang-barang terkontaminasi. Nah, penyemprotan disinfektan itu sendiri cuma untuk yang fomite itu. Jadi dia untuk permukaan, untuk barang-barang yang pernah tersentuh atau terkena orang-orang yang COVID, itu cukup dibersihkan dengan disinfektan itu. Tapi yang di udara enggak. Yang di udara enggak pengaruh pakai disinfektan itu, bahkan malah menimbulkan polusi udara. Jadi nggak boleh sering-sering. Makanya kita lihat juga dulu kan ada sterilizer chamber ya, kalau masuk mall disemprot-semprotkan, tapi ternyata karsinogenik, jadi nggak dipakai lagi. Jadi penyemprotan disinfektan boleh kalau misalnya habis isoman, habis itu disemprot semua, tapi nggak usah sering-sering, dan itu pun juga efektif cuma saat itu aja. Ya habis disemprot ya bersih, tapi besok atau
atau beberapa jam kemudian udah nggak efektif lagi. Oke. Kalau penyemprotan seperti hand sanitizer ke tangan itu juga mungkin tidak bagus kalau terlalu sering ya, Dok? Iya, tapi kalau tangan kan masih yang kita takut adalah kalau disinfektan kan masif ya. Jadi masuk ke paru-parunya itu yang kita takut. Kalau tangan kan masih ya? Iya, masih bisa mengganggu pernafasan sendiri gitu. Oke. Nah, yang menarik nih, Dok, Menteri Dalam Negeri sempat menyarankan untuk menggunakan pembersih udara yang memakai HEPA filter begitu. Iya, betul. Nah, ini menurut dokter bagaimana saran ini, Dok? Sebenarnya HEPA filter itu sudah sering ya. Kalau kami di rumah sakit juga harus ada HEPA filter itu. High Efficiency Particulate Air itu adalah suatu sistem di mana si udara yang kotor dengan dekontaminasi, dengan jadi udara di dalam ruangan itu indoor itu juga ada air pollutant-nya. Bisa biological itu misalnya virus, bakteri dan lain-lain. Bisa juga chemical itu misalnya formaldehid, asbestos dan lain-lain. Jadi kalau fungsinya si HEPA filter itu nanti dia ambil itu semua udara yang kotor, dia saring dikeluarin lagi udara bersihnya. Jadi memang sebenarnya bisa membantu untuk mengurangi indoor air pollution-nya sih. Jadi ini lebih baik dibandingkan penggunaan disinfektan begitu ya, Dok ya? Oh iya, tujuannya dulu nih, seperti yang saya bilang. Kalau disinfektan tujuannya hanya untuk permukaan. Tapi kalau untuk udara ya harus HEPA filter itu, dan jangan lupa harus 24 jam. Percuma kalau cuma sekali dinyalain terus dimatiin, sekali dimatiin, ini memang harus 24 jam. Gitu. Jadi sebaiknya ini di setiap rumah juga sebaiknya menggunakan HEPA filter begitu ya, Dok? Jadi kita lihat, tetap kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau ada rumah yang misalnya sudah green friendly, yang semuanya terbuka, ventilasinya cukup, mungkin nggak perlu atau jauh, tapi dia juga harus jauh dari jalan raya, jauh dari yang bisa membuat polusi. Tapi kalau misalnya rumah atau office yang paling sering tanpa ventilasi itu sangat perlu, atau sekolah gitu. Jadi ruang-ruang tertutup ini sangat disarankan untuk menggunakan pembersih udara begitu, Dok, air purifier Jadi ruang tertutup apa saja nih, Dok, yang sebaiknya menggunakan ini? Yang karena kita juga targetnya kan lebih ke anak-anak loh, karena ya paru mereka belum matang. Yang kedua, mereka tuh bernafas lebih sering daripada kita. Jadi frekuensinya tuh lebih sering. Yang ketiga, dengan exercise, dengan kegiatan mereka jadi rapidly gitu. Jadi lebih cepat nafasnya. Jadi polusi atau virus atau bakteri juga yang terhirup lebih banyak. Makanya di mana ada kegiatan-kegiatan anak-anak seperti sekolah, rumah, tempat les, tempat ngaji, itu sebaiknya kita lakukan pembersihan udara gitu. Menggunakan pembersih udara begitu ya. Nah, kalau di rumah berarti lokasi yang tepat itu di mana? Di kamar tidur kah atau di ruang keluarga? Nah, kalau bisa semua yang kira-kira ventilasinya kurang. Tapi kalau memang kita harus pilih, ya tergantung dengan budget atau yang lain-lain, di mana anak itu paling sering beraktivitas. Misalnya di kamar atau di ruang belajar gitu. Disitulah kita tempatkan air purifiernya, dan kalau bisa ya jangan dipindah-pindah, karena walaupun anaknya tidak berada di situ, si air purifier tetap bekerja untuk membersihkan ruangan tersebut. Gitu. Ini kan jadi sistemnya dia menyedot udara kotor kemudian dibersihkan, disaring begitu ya, dan mengeluarkan udara yang bersih begitu. Nah, ini apakah berarti air purifier ini sendiri perlu diservis seperti AC begitu, Dok ya? Yang namanya ada filter, pasti HEPA filternya itu harus harus dicek dan harus dilakukan penggantian berkala seperti ini. Nah, kalau dokter melihat sekarang ini seperti dokter mengalami di rumah sakit kan sudah menggunakan begitu ya, Dok ya. Betul. Nah, seberapa efektif sih, Dok, memang penggunaan air purifier ini? Nah, kalau kita alami sendiri kan kita tidak bisa ukur ya, tetapi sudah ada lembaga yang mengukurnya, lembaga independen yang mengukurnya, itu 99,97% bisa mengurangi bahkan virus SARS-CoV-2. Bahkan bisa COVID-19 bisa dikurangi. Karena itulah di setiap tempat isolasi juga di rumah sakit diberikan itu. Dan kita pun juga kalau punya keluarga nanti yang sedang isoman, sebaiknya di kamar dia juga kita berikan air purifier ini, yang dengan HEPA filter ya. Baik, kita masih akan membahas ini lebih lanjut, Dokter, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami masih akan mengulas pencegahan penularan COVID-19 di Dokter Menjawab, tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih di Dokter Menjawab dan kita masih bersama narasumber kita, dokter spesialis anak, Dokter Felicia. Dok, kalau tadi di rumah atau di ruangan-ruangan tertutup disarankan memang menggunakan pembersih udara begitu ya. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke masalah anak-anak, misalnya nanti sudah kembali bersekolah, tentunya di sekolah juga sebaiknya kan disarankan menggunakan pembersih udara. Nah, sepanjang perjalanan mungkin di bus atau di mobil begitu, apakah juga sebaiknya menggunakan pembersih udara bila ada begitu? Ya, jadi kalau misalnya mobil atau kendaraan tertutup baik umum maupun pribadi ya tetap sebaiknya menggunakan pembersih udara atau air purifier itu. Beruntung kita sekarang kayaknya sudah ada air purifier yang compact ya, apalagi kalau anak kita dengan supir. Saya sering juga loh mendapatkan penularan dari driver gitu, dari ART yang mengantar anak sekolah walaupun sudah pakai masker, tapi yang namanya semua kendaraan ditutup, pakai AC, mungkin macet juga jaraknya agak jauh, jadi udara berkumpul di situ-situ aja, jadi sekali ada si virus atau polutan yang lain berkumpul di situ, jadi tetap bisa membawa efek buruk buat anak. Oke, ya kalau dari yang saya baca ini ada ya jenis pembersih udara dalam mobil seperti yang dari Blue Air begitu ya, jadi dipasangkan, tinggal dipasangkan ke ke power supply mobil begitu. Nah ini jadi berarti cukup efektif ya dok ya. Nah kalau kemudian kita lihat bahwa dari hasil uji laboratorium independen teknologi air purifier ini ternyata memang mampu mengurangi resiko penularan begitu. Iya, betul. Nah ini termasuk virus SARS-CoV juga termasuk begitu ya dok? Iya, jadi sekarang HEPA filter yang ada selalu memberikan bahwa mereka bisa menyaring virus sampai 0,3 mikron. Si virus SARS-CoV-2 ini sebenarnya 0,064 sampai sekitar 0,14, lebih kecil. Tetapi menurut penelitian lembaga independen itu bahwa 99,97% dapat mengurangi bahwa dia dapat juga memfiltrasi atau menangkap virus yang sampai berukuran 0,1 mikron gitu. Jadi dia cukup efektif dan itu bukan dibuat oleh si produsen itu sendiri, tapi suatu lembaga yang tidak mendapatkan profit dari independen begitu ya. Jadi hasilnya harusnya memang bisa dipercaya begitu ya. Nah, ini mempertimbangkan kesehatan pernafasan anak. Sebenarnya seperti apa sih penggunaan disinfektan maupun pembersih udara yang disarankan, dok? Oke, sebenarnya kalau disinfektan kita nggak sarankan untuk sering-sering. Karena disinfektan itu sendiri sifatnya adalah air polutan. Jadi kalau air purifier sebenarnya dari dulu udah sering disarankan, cuma belum happening karena belum ada SARS-CoV-2 ya. Sebenarnya selain COVID ini juga banyak yang lain kan, ada virus influenza, ada virus yang banyak sebenarnya berada di lingkungan, berada di sekitar maupun polutan-polutan yang chemical. Jadi sebenarnya penggunaan air purifier ini masih relevan walaupun tidak ada COVID gitu loh. Jadi ini sebenarnya bisa dipakai dalam situasi apapun begitu ya dalam dok ya? Dalam situasi apapun, terutama anak-anak yang punya asma, gangguan pernafasan. Saya banyak pasien yang terus-menerus batuk, ternyata kualitas udara di rumahnya kurang baik. Begitu dia menggunakan air purifier yang cukup, yang mumpuni, dia keluhannya membaik. Sebenarnya ada ukuran-ukurannya nggak sih dok? Misalnya di ruangan ini pakai berapa air purifier, di ruangan yang seperti apa? Ada, begitu, jadi kita sebenarnya ada yang namanya Clean Air Delivery Rate, yaitu CADR itu. Dia adalah bahwa yang bagus itu dalam itu harus ada 5 kali pergantian udara gitu dalam satu saat. Jadi semakin kencang si EDR-nya itu semakin tinggi semakin bagus. Jadi berarti cepat-cepat udaranya digantikan. Nah kadang-kadang kalau kita bikin yang paling tinggi, jadi yang paling tinggi si EDR-nya tinggi, suaranya berisik kadang-kadang. Nah, makanya kita harus cari juga air purifier yang suaranya nggak berisik, jadi bisa mengurangi polusi suara juga terutama pada saat tidur mungkin jadi terganggu ya dok. Jadi mungkin kualitas udara baik, kualitas tidurnya tidak baik. Sama aja turun juga imunnya kan. Iya. Jadi memang ada banyak sekali ya pembersih udara ini di pasaran. Jadi kita harus melihat spesifikasinya begitu ya dok. Iya, harus melihat spesifikasinya. Banyak sekali sekarang, apalagi langsung menjamur begitu ada COVID nih langsung menjamur pembersih udara. Jadi kita orang Indonesia harus belajar membaca sama belajar belajar periksa kualitas. Kadang-kadang asal namanya air purifier, oke, rame-rame beli. Jadi kita harus lihat kualitasnya, kita harus lihat lembaga independennya, juga ada nilai AHAM-nya itu loh dari Associate Home
appliance manufacturer dia ada nilai-nilainya tergantung dari si ADR-nya itu. Oke, jadi apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, penggunaan HEPA filter itu yang paling penting ya, Dok ya? Betul, karena ada yang lain-lain, ada namanya ionizer apa-apa, itu bukan. Jadi yang bisa menyaring virus itu yang ada HEPA filter saja. Oke, kemudian yang kedua, CIDR-nya itu, clean air delivery rate-nya itu, harus ada gitu. Oke. Sama ukuran ruangan kita lah. Nah, bicara soal kualitas udara ya, Dok, nanti kalau pada saat sekarang mungkin pada saat pandemi kurang ada aktivitas di jalan, mungkin cukup berpengaruh kepada penurunan begitu ya polusi udara. Tapi nanti pada saat aktivitas kembali naik lagi begitu ya, Dok ya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak bisa tetap mendapatkan udara yang berkualitas begitu, Dok? Oke. Kalau jadi air quality index, kita ada air quality index, itu ada indoor ada outdoor. Kalau outdoor itu sudah diukur sebenarnya sama pemerintah. Dan Jakarta sebenarnya jelek. Jelek ya, Dok. Jelek. Kalau di luar mungkin kita bisa tetap pakaiin masker buat anak kita, tapi yang kita harus jaga ini di indoor. Karena kadang-kadang indoor itu bisa lebih banyak polutannya daripada di outdoor. Bisa, Jangan Dok? kaget. Iya. Kita nggak sadar, kita ngecat itu permukaan meja yang dari kayu itu mengeluarkan zat-zat kimia loh, formaldehid itu yang bisa lama-lama makin ini. Kita pakai hairspray, kita pakai deodoran semprot, kita pakai parfum, itu juga udah udah polutan. Belum lagi kelembapan yang tinggi di Indonesia menyebabkan banyak jamur, atau kalau kita bau-bau yang lembab-lembab itu bisa terhirup jamurnya gitu. Makanya dari asap masak juga itu makanya bisa menimbulkan penyakit infeksi atau penyakit pernafasan, gangguan pernafasan pada anak-anak. Oh, jadi jangan berpikir anak-anak di rumah terus pasti aman begitu, enggak, kualitas udara yang hidup baik. Ternyata tidak ya, Dok ya? Iya, tidak. Apalagi kita di rumah terus, berarti kan banyak kita lakukan. Kadang-kadang kan kita suka senewan ya, ngecat rumah lah, apalah, beberes terus, bersih-bersih, semprot-semprot, malah jadinya polusinya makin tinggi. Malah ada lagi gangguan pernafasan. Makanya jangan heran anak di rumah aja juga bisa tetap kena batuk pilek, bisa tetap kena demam gitu. Oke, jadi tetap harus diperhatikan kualitas udara di dalam rumah begitu ya, Dok ya. Nah, terkait dengan penggunaan air purifier ini, kita berharap kan pandemi ini bisa segera berakhir begitu ya, Dok ya. Dan kalaupun sudah tidak ada pandemi, tetap penggunaan air purifier ini disarankan untuk dipakai terus begitu ya, Dok? Tetap, karena seperti yang saya bilang, chemical juga banyak, bulu binatang, debu di kita banyak sekali, dan debu itu banyak ada kayak tungau-tungaunya gitu. Jadi tetap disarankan dan tetap relevan. Makanya saya bilang sebenarnya dari sebelum COVID ini kita udah sering mengedukasi tentang penggunaan air purifier ini, tapi mungkin sejak COVID ini baru lebih terasa gitu. Oke, baik. Dok, terakhir ini mungkin kalau bisa dokter memberikan saran kepada orang tua ini bagaimana caranya untuk membantu atau mencegah anak-anak supaya tidak tertular COVID begitu, Dok? Oke, sarannya adalah tetap prokes ya. Prokes. Sebagaimana bisa menjauhi kerumunan, sebagaimana bisa menjauhi bertemu dengan orang-orang. Karena kita tidak pernah bisa yakin walaupun itu saudara kandung atau orang tua kita sendiri. Ya, jangan sampai membawa virus kepada anak-anak, karena virus Delta ini bisa tetap kena ke orang yang sudah divaksinasi. Jadi Anda dan saya bisa menjadi pembawa virus tetap, gitu, yang membawa ke anak-anak. Jadi ajarkan mereka untuk hidup sehat dan jangan lupa jaga dari dalam, makan makanan bergizi, tetap berolahraga dan dijemur. Baik, terima kasih Dr. Felicia untuk informasinya, semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dan pemirsa jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan selama beraktivitas, sebisa mungkin tetap di rumah saja dan turut aktif mencegah penularan COVID-19. Demikian dokter menjawab kali ini, saya Lucia Saharu undur diri, sampai jumpa.